Bayangkan suatu malam ketika seorang pria duduk sendirian di dalam kamar yang sunyi, hanya ditemani cahaya lampu kecil dan suara kota yang samar di luar jendela. Namanya Damar. Ia bekerja, bertemu orang, berbicara, bercanda, dan mencoba menjadi orang yang menyenangkan bagi semua orang di sekitarnya. Namun ada satu hal yang selama ini diam-diam membuatnya bertanya-tanya. Kenapa beberapa orang tampaknya memiliki daya tarik yang tidak bisa dijelaskan? Mereka tidak banyak bicara, tidak berusaha keras membuat orang lain terkesan, tidak terlihat sibuk mencari perhatian. Namun justru orang-orang di sekitar mereka seolah tertarik mendekat. Ada aura tertentu. Malam itu, setelah membaca sebuah artikel psikologi yang sangat singkat, namun anehnya menggugah pikirannya, Damar menemukan sebuah konsep yang disebut oleh penulisnya sebagai cold energy. Bukan dingin dalam arti tidak peduli, bukan juga berarti menjadi orang yang jahat atau sombong, tapi sebuah energi tenang. Energi yang tidak reaktif. Energi yang membuat seseorang terlihat misterius karena ia tidak membuka dirinya terlalu cepat. Dan disitulah ide yang terdengar sedikit gila muncul di kepalanya. Bagaimana jika ia mencoba hidup dengan energi itu selama 30 hari? Damar tidak tahu apakah eksperimen ini akan berhasil atau tidak. Bahkan ia tidak yakin apa yang sebenarnya akan berubah. Tapi ia merasa penasaran. Selama ini ia hidup dengan cara yang hampir sama seperti kebanyakan orang lain. Jika seseorang mengirim pesan, ia langsung membalas. Jika ada percakapan yang canggung, ia buru-buru mengisi keheningan. Ia selalu mencoba menjadi hangat, responsif, dan mudah didekati. Tapi mungkin justru disitulah masalahnya. Jadi malam itu ia membuka buku catatan kecil dan menulis sebuah kalimat sederhana. Eksperimen Cold Energy, 30 hari. Di bawahnya, ia menulis 3 aturan yang akan ia coba jalani. Pertama, jangan bereaksi terlalu cepat terhadap apapun. Kedua, berbicara lebih sedikit, mendengarkan lebih banyak. Setelah menulis 3 aturan itu, ia menutup buku catatan tersebut dengan perasaan yang aneh, campuran antara penasaran dan sedikit takut. Karena ia sadar, eksperimen ini mungkin akan mengubah cara orang melihatnya. Hari pertama dimulai dengan sesuatu yang terasa sangat kecil. Tapi bagi Damar, terasa seperti perubahan besar. Biasanya ketika ia tiba di kantor, ia akan menyapa hampir semua orang dengan antusias. Ia akan membuka percakapan kecil tentang cuaca, tentang lalu lintas, tentang hal-hal ringan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi hari itu, ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ia tetap sopan, tetap tersenyum ketika orang menyapanya. Tapi ia tidak lagi mencoba menjadi pusat percakapan. Ia berjalan dengan tenang, bekerja dengan fokus, dan hanya berbicara ketika memang diperlukan. Anehnya, tidak ada yang benar-benar mempermasalahkan perubahan itu. Beberapa orang bahkan tampak lebih banyak berbicara kepadanya daripada biasanya. Seolah-olah ketika Damar tidak lagi berusaha mengisi setiap keheningan, orang lain merasa memiliki ruang untuk berbicara lebih banyak. Di akhir hari itu, Damar menulis catatan kecil di jurnalnya. Hari pertama, selama ini Damar selalu membalas pesan dengan sangat cepat. Tapi dalam eksperimen ini, ia memutuskan untuk tidak lagi terlalu reaktif terhadap ponselnya. Jika ada pesan masuk, ia tetap membalas, tapi tidak selalu langsung. Kadang, 15 menit kemudian, dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa orang yang biasanya hanya mengirim satu pesan mulai mengirim pesan kedua seperti, "Hey, kamu lagi sibuk ya?" Atau "Kamu kemana?" Hal kecil itu membuat Damar tersenyum sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ketika seseorang selalu tersedia setiap saat, kehadirannya terasa biasa saja. Tapi, ketika seseorang tidak selalu langsung merespons, tiba-tiba, orang lain mulai menyadari keberadaannya lebih jelas. Hari kelima menjadi titik di mana eksperimen ini mulai terasa lebih nyata. Damar sedang makan siang bersama beberapa rekan kerja ketika percakapan berubah menjadi diskusi yang agak panas tentang pekerjaan. Biasanya dalam situasi seperti itu, Damar akan cepat menjelaskan pendapatnya panjang lebar. Tapi kali ini, ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ketika akhirnya ia berbicara, ia hanya mengatakan 1 atau 2 kalimat dengan nada yang sangat tenang, tanpa emosi.
tanpa nada defensif. Dan hasilnya mengejutkan. Percakapan yang sebelumnya mulai memanas, tiba-tiba mereda. Seolah-olah ketenangan Damar mematikan api konflik sebelum sempat membesar. Malam itu, ia menulis di jurnalnya dengan tulisan yang sedikit lebih panjang. Ia menyadari bahwa banyak konflik sebenarnya terjadi bukan karena perbedaan pendapat. Hari ketujuh adalah hari di mana Damar mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Ia duduk sendirian di sebuah kafe setelah pulang kerja. Biasanya ia akan sibuk dengan ponselnya, menggulir media sosial tanpa sadar. Tapi kali ini, ia hanya duduk tenang, menikmati kopi perlahan, mengamati orang-orang di sekitarnya. Tanpa disadari, beberapa orang mulai melirik ke arahnya. Mungkin bukan karena ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Di tengah dunia yang penuh orang yang gelisah, Damar mulai merasakan bahwa mungkin energi yang tenang memang memiliki magnet tersendiri. Hari ke-10 membawa pelajaran yang lebih dalam lagi. Damar mulai menyadari bahwa cold energy bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihatnya, tapi juga tentang bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Ketika ia berhenti bereaksi terhadap setiap hal kecil, pikirannya terasa lebih tenang. Seolah-olah sebagian besar tekanan sosial yang selama ini ia rasakan sebenarnya berasal dari kebiasaannya sendiri untuk terlalu banyak bereaksi. Hari ke-15 adalah titik tengah eksperimen. Dan di titik ini, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Mereka berkata bahwa Damar terlihat berbeda. Padahal sebenarnya Damar tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi mungkin justru itulah yang membuat perubahan terasa begitu kuat bagi orang lain. Ketika seseorang memiliki kendali atas emosinya, ia terlihat seperti memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Hari ke-20 membawa sebuah pertemuan yang tidak terduga. Damar bertemu kembali dengan seorang wanita yang dulu pernah dekat dengannya. Percakapan mereka awalnya biasa saja, penuh nostalgia kecil tentang masa lalu. Tapi di tengah percakapan itu, wanita tersebut tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Damar terdiam sejenak. Ia berkata, "Kamu sekarang kelihatan berbeda. Dulu kamu lebih terbuka, sekarang kamu terasa lebih misterius." Damar tersenyum kecil. Ia tidak menjelaskan eksperimen apapun. Tapi dalam hatinya, ia tahu perubahan kecil dalam energinya benar-benar terlihat oleh orang lain. Hari ke-25 menjadi titik di mana eksperimen ini mulai terasa seperti bagian dari dirinya. Awalnya ia merasa harus mengingat aturan-aturan yang ia buat. Ia tidak lagi terburu-buru bereaksi terhadap pesan, konflik, atau opini orang lain. Ia lebih memilih untuk berpikir sejenak sebelum berbicara. Dan semakin lama ia melakukan itu, semakin ia merasa bahwa hidupnya menjadi jauh lebih ringan. Akhirnya hari ke-30 tiba. Damar kembali duduk di tempat yang sama, seperti malam ketika eksperimen ini dimulai. Ia membuka buku catatannya dan membaca kembali semua tulisan yang ia buat selama sebulan terakhir. Ia menyadari bahwa eksperimen ini bukan hanya mengubah cara orang lain melihatnya. Yang lebih penting, eksperimen ini mengubah cara ia melihat dunia. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesar seseorang seringkali bukan terletak pada seberapa keras ia berbicara. Kekuatan itu seringkali justru terletak pada ketenangan. Di halaman terakhir jurnalnya, Damar menulis sebuah kalimat yang sederhana, tapi terasa sangat dalam baginya. Ia menulis, "Eksperimen cold energy bukan tentang menjadi dingin terhadap dunia. Ini tentang memiliki pusat ketenangan di dalam diri." Ia menutup buku catatan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dan mungkin disitulah pelajaran sebenarnya dari eksperimen ini. Di dunia yang penuh orang yang berusaha keras untuk terlihat menarik, mereka tenang, mereka stable. Karena kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain memperhatikan. Dan mungkin, jika seseorang mencoba menjalani eksperimen kecil seperti ini selama beberapa waktu, bahwa energi paling kuat yang bisa dimiliki seseorang bukanlah energi yang paling keras,